Eskasata Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk Sobat Eskasata dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Yohanes Viani Ona dalam Eskasata Podcast. Untuk Eskasata Podcast edisi hari ini merupakan rangkaian dari Expo Sekolah Angkasa yang dalam hal ini diselenggarakan oleh SMP Angkasa Adi Sucipto. Jadi ini masih merupakan rangkaian dari Expo Sekolah Angkasa. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami dalam acara pada hari ini melalui Zoom. Kemudian untuk hari ini, untuk edisi Eskasata Podcast hari ini, kita akan membahas materi yang menarik, ya, tema yang menarik. Nanti untuk hari ini sudah bergabung bersama kami ada Ibu Agus Fitria, psikolog. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Iya. Untuk pekerjaannya, aktivitasnya lancar ya Bu? Alhamdulillah. Lancar, baik. Kami ucapkan terima kasih Bu untuk kesediaan waktunya. Nanti kami minta berbagi pengetahuan terkait materi yang akan kita bahas bersama hari ini. Baik. Selama kurang lebih 1 jam ya Bu. Siap. Ya, seperti itu. Baik Ibu, untuk hari ini kita nanti akan membahas tema yaitu Be Wise in Using Technology Jaring Pandemic Era. Ya, jadi masih berkaitan dengan era pandemi sekarang ini ya Bu. Jadi kalau boleh di Indonesia kan itu apa ya, bijak dalam menggunakan gadget teknologi. Dalam hal ini kaitannya dengan kita sekarang masih berada di masa pandemi. Jadi nanti kita sama-sama ingin mencari tahu nih Bu, ya kira-kira nanti kiat triknya seperti apa, seperti itu. Baik, untuk Sobat Eskasata dimanapun berada, nanti langsung saja kita akan membahas materinya bersama Ibu Agus Fitria. Iya. Sebelumnya kita ingin bahas dulu nih Bu. Jadi masa pandemi ini memang semakin kesini malah semakin meningkat seperti itu ya Bu, dan tidak menutup kemungkinan ya kita tidak bisa harus tetap berdiam diri seperti itu ya Bu. Kita harus bisa mencari solusi. Pandemi ini mengakibatkan banyak hal kita tidak bisa melakukan banyak kegiatan ya Bu. Karena kita dibatasi, nggak boleh keluar, nggak boleh berkegiatan, dan itu menjadikan teknologi ini merupakan hal yang penting sehingga kita harus mau untuk belajar tentang teknologi dan penggunaannya. Seperti itu Ibu. Nanti langsung saja Ibu kita akan mulai untuk materinya, nanti sambil perkenalan ya Bu. Yang tak kenal maka tak sayang, ada kata seperti itu ya. Baik, sebelum masuk ke materi Nanti kenalan dulu ya Bu biar karena kan kalau nggak kenal nggak sayang. Baik, ini sudah hadir bersama kita Ibu Agus Fitria, psikolog. Sudah hadir bersama kita, biasa dipanggil Bu Fitri ya Bu. Iya betul. Bu Fitri. Salam kenal buat semuanya. Iya. Kemudian Ibu Fitri ini merupakan ini ya Bu, konsultan psikis itu ya Bu, di rumah sakit psikolog klinis. Psikolog klinis Di psikolog klinis di rumah sakit Sarjito. Kemudian itu sudah ada ya Bu pekerjaannya, psikolog klinis di rumah sakit Dr. Sarjito. Kemudian juga ini ya Bu, owner Omah Tumbuh Kembang. Iya. Menarik dan bagus ya Bu. Iya. Tapi semua keluarga sehat ya Bu? Iya, alhamdulillah sehat. Ya. Kita harus tetap menjaga imun, daya tahan tubuh. Betul. Sehingga bisa tetap berkegiatan. Betul. Karena memang sekarang COVID lagi naik lagi dan merupakan tahun kedua saat ini. Jadi kita mau tidak mau kita harus jaga diri. Iya, kita nggak bisa ini dia berubah terus, nggak bisa ditebak situasinya. Seperti itu. Baik Ibu, mungkin langsung saja ke materinya hari ini. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Untuk pertama saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan aja. Gitu ya Mas? Iya, seperti itu. Iya. Hari ini kita akan membahas mengenai bijak dalam penggunaan gadget dan dampak digitalisasi untuk remaja. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan gadget gitu ya.
Ini menurut Dery pada tahun 2014 nih Mas. Gadget merupakan sebuah perangkat atau instrumen elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi praktis untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi dia hanyalah merupakan tools atau alat. Next. Kalau kita lihat hari gini, siapa coba yang nggak punya smartphone? Semua pasti sudah. Semua punya smartphone. Bahkan anak SD aja smartphone-nya itu udah canggih banget gitu ya. Kadang-kadang lebih canggih dari punya saya gitu ya. Nah, menurut sebuah lembaga riset, Indonesia itu ternyata berada pada peringkat kelima loh dalam daftar penggunaan smartphone di dunia. Ini bisa dicari di detik.com. Masuk kategori ini ya, gede. Iya, ya, termasuk besar, ya? iya, termasuk kota yang benar-benar ini banget, animonya masyarakat Indonesia itu sangat tinggi dalam menggunakan smartphone, gitu ya. Nah, cuma yang harus kita waspadai, apakah tingginya jumlah pengguna ini itu bisa meningkatkan produktivitas atau justru malah menurunkan produktivitasnya. Nah, jadi dalam penggunaan gadget itu sendiri itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi bagaikan dua mata pisau. Nah, gimana nih kita untuk supaya bisa imbang dalam menggunakan gadget itu sendiri? Tentunya tergantung bagaimana pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget pada anak. Oke, next. Peran dari orang tua sangat penting seperti itu. Iya, betul, karena saat ini orang tua merupakan kontrol, gitu ya. Nah, apa sih yang sisi positifnya? Tentunya kalau positif, kita mengenalkan teknologi pada anak, apalagi di masa pandemi. Di masa pandemi, otomatis penggunaan gadget itu semakin meningkat karena pembelajaran jarak jauh, kita nggak bisa tatap muka. Nah, tugas-tugas juga dilakukan secara online. Kalau misalnya kita tidak mengajarkan anak pada penggunaan gadget, maka kita juga ketinggalan. Anak kita juga tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi positif itu ternyata ada nih sisi negatifnya. Kalau misalnya ternyata diberi kebebasan tanpa ada rambu-rambu yang jelas dalam penggunaan gadget, tentunya bisa menimbulkan berbagai dampak, terutama kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan psikologis. Psikologisnya juga bisa ini ya, Bu. Iya. Jadi next, selalu ada dorongan ketergantungan terhadap gadget itu. Nah, gimana nih indikatornya suatu anak kita itu sudah kecanduan? Ada ciri-cirinya, dan ini bisa dijadikan tolak ukur untuk di rumah ya. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak lihat, kok anak saya menggunakan gadget itu secara terus-menerus gitu ya, gak mau dibatasin, gak mau dilarang, misalnya seperti itu udah merupakan indikator. Kemudian selalu minta gadget, dan kalau nggak diberi ngamuk. Apalagi remaja nih, remaja energinya besar, kemudian emosi bergejolak. Karena apa? Remaja itu masa transisi dari anak menuju dewasa. Yang anak-anak tadi semuanya diatur sama orang tua, manut. Nah, giliran dia masuk ke remaja, dia udah punya nih keinginan. Saya tuh udah dewasa, gitu. Saya tuh bisa bikin keputusan, tapi keputusannya nggak mateng. Jadi kalau orang dewasa nganggapnya kamu tuh belum bisa. Nah, di sini nih komunikasi yang harus diperbaikin antara anak sama orang tua gitu. Kemudian yang ketiga, anak yang kecanduan tentunya berkurangnya minat untuk sosialisasi. Coba ibu bapak lihat, apakah anak lebih suka menyendiri, entah itu di kamar, entah itu di pojok atau tempat-tempat yang dia suka. Akhirnya dia nggak tertarik untuk bersosialisasi dengan orang lain. Next. Yang keempat, dia tidak mau beraktivitas di luar rumah. Jadi seringkali kalau kita ajak keluar, itu dia sering maksa, ayo dong pulang, udah nggak betah. Oh, pengen cepat pulang. Iya, waktu SD, anak kecil, TK masih seneng kan? Malah kalau kita mau pergi ikut gitu. Kalau udah SMP biasanya udah nggak mau. Ya itu dia, pengennya cepet-cepet di rumah. Karena apa? Kalau di rumah bisa main gadget kayak gitu. Terus yang berikutnya, dia menolak melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi nggak mau sholat, nggak mau belajar, makan, tidur, atau mandi, itu susah. Termasuk belajar ya, betul. Karena apa? Apalagi sekarang game online. Kalau udah game online, menghentikannya itu susah sekali. Jadi kalau tidak ada rambu-rambu, itu maka anak akan kebablasan.
Dan akhirnya PR-PR sekolah nggak dikerjain Iya. karena terlalu asik Asik. dengan game. Oke, berikutnya. Nah, di sini yang harus kita pelajari adalah gadget itu merupakan tools atau alat. Jadi kita yang harus mengendalikan, bukan sebaliknya loh ya. Iya, kebanyakan kebalikan ya, Bu, Ya, ya. kebanyakan sebaliknya. Jadi gadget itu yang selalu mengarahkan. Padahal dia cuma alat loh. Kita seolah-olah terpengaruh. Kita, oleh, jadi kita balik nih, harus kita yang pegang kendali, bukan si alatnya. Jadi bagaimana cara kita mengendalikan? Yang harus kita pelajari tentunya kendali diri sendiri dulu. Terus kita jadikan gadget itu sebagai pengalaman belajar. Kita bisa menggunakan gadget untuk menggali kreativitas kita. jadi fasilitas gitu ya, Bu, ya. Betul. Jadi misalnya kita senang masak deh, misalnya ya. Nah, kita cari menu-menu yang bisa menu-menu baru, bikin cake atau masakan-masakan yang lebih banyak variasi. Akhirnya kita menjadi kreatif. Atau hal-hal lain yang sesuai dengan hobi kita. Kemudian dari penggunaan gadget sendiri kita bisa belajar problem solving atau pemecahan masalah. Jadi misalnya kita punya masalah, kita cari tahu, kita cari sumber informasi yang tepat misalnya. Kemudian di situ kita punya banyak pertimbangan sehingga ngambil keputusan itu nggak terburu-buru dan kita ada dasar yang memang jelas kayak gitu ya. Jadi kita itu kalau menggunakan gadget harus betul-betul tahu yang penting buat kita mana, yang enggak yang mana. Bisa gitu. memilah ya, Bu. Betul. Jadi kita bisa memilah dengan baik gitu ya. Jadi kita bisa menyeimbangkan aktivitas kita. Karena kadang-kadang kalau kerja juga lelah. Iya. Oke, kita butuh me time. Kita carilah kesenangan lewat gadget. Misalnya kita suka musik, kita dengerin musik. Iya. Kita suka nonton, kita buka YouTube seperti itu. Tapi kita yang kontrol. Oh, ini sekian jam, sekian menit. Jadi nggak kebablasan. Gitu ya. Kemudian berikutnya next. Berikutnya cepat atau lambat gadget itu akan menjadi bagian dari kehidupan anak di masa depan. Nah, di sini dalam hal ini kita harus garis bawahi. Kadang ada orang tua yang udah kamu nggak boleh deh pegang gadget sama sekali. Nggak bisa juga. Tapi sebenarnya nggak boleh seperti Nggak itu bisa ya, Bu, juga ya. karena apa? Anak kita saat ini hidup di zaman digital. Iya. Kalau kita terlalu kaku, kalau kita nggak ngasih kesempatan pada anak, maka yang terjadi anak kita ketinggalan zaman. Dan banyak sekali informasi-informasi yang dia nggak tahu, sementara teman-temannya tahu. Padahal anak remaja yang terpenting adalah peer group. Peer group itu ya kelompoknya. Orang tua udah mulai tinggal 40%, 60% pengaruh peer group. Nah, seperti itu. Jadi orang tua juga nggak boleh nih terlalu kaku banget. Kemudian, nah itu yang tadi saya bilang, semua hal akan menggunakan tools digital. Next, bahkan di masa depan mungkin ada lagi nih tools yang lebih canggih. Bener nggak? Kayak betul, kayak kita misalnya dari 5 tahun yang lalu HP tuh Nokia, bener nggak? Yang cuma bisa SMS kayak gitu kan, sekarang udah bisa WA, WhatsApp, bener nggak? Semakin canggih. Iya, semakin canggih. Coba kalau kita nggak ngikutin zaman, mana ada sekarang yang nggak lewat WhatsApp ngirimin informasi dan sebagainya. Masa kita pakai SMS gitu? Kan nggak mungkin, gitu ya. Kemudian, nah dalam hal ini kalau misalnya nggak percaya nih ya, ibu-ibu menyaksikan apa sih, masa sih anak kayak gitu, nggak mungkin lah anak saya misalnya kecanduan dan sebagainya. Nih faktanya, ibu coba deh anak-anak remaja sekarang ketika diajak keluar rumah oleh orang tua, pertanyaan yang sering muncul apa? Bun, ada wifi nggak? Iya. Terus Bun, bawa headset nggak? Iya. Kemudian kalau di jalan, Bunda ada spot nggak ya? Bayangkan. Itu. Malah itu yang ditanyakan ya, Bu. Iya, dan keluarnya lama nggak? Beda kan? Waktu anak kita SD masih kecil, semakin lama dia ikut kita tuh dia tuh semakin betah. Tapi kalau udah remaja tuh udah enggak. Karena itu tadi, jadi pengaruh gadget ini sangat besar kayak gitu. Jadi bisa bikin renggang antara orang tua sama anak kalau kita nggak hati-hati. Kemudian yang kedua, misalnya nih, ketika ketinggalan gadget, ini nggak cuma buat anak ya, buat kita aja nih ya. Coba kita introspeksi diri bersama-sama nih. Apa yang terjadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ketinggalan gadget? Udah pergi berangkat ke kantor, di jalan ingat, aduh kayaknya HP saya ketinggalan deh. Coba tanya Nurani, itu bakal diambil atau tetap bablas? Saya yakin ya 80% itu pasti muter balik ngambil. Karena apa? Ada rasa panik,
ada rasa cemas. Ini udah ketergantungan. Ada sesuatu yang hilang nih di dalam hati. Aduh, gimana ya? Kalau misalnya nggak ada HP, kayak aku mati gaya deh, bener nggak? Nggak bisa kontak sama siapapun. Kesannya teman-teman di kantor itu nggak ada apa-apanya. Padahal kan kita itu ketemu, kita itu berinteraksi, bener nggak? Tapi itulah hebatnya gadget ya. Kemudian berikutnya adanya standar ganda dalam hal ini. Apa sih yang dimaksud standar ganda? Nih orang tua seringkali mengontrol anak. Misalnya, kamu hanya boleh pakai gadget atau HP 30 menit. Tapi susah ya Bu itu tapi ya. Itu orang tua ngomong nih. Tapi perilakunya enggak. Perilakunya orang tua bisa berjam-jam. Bener nggak? Sementara anaknya dimarahin. Orang tua terus 30 menit. Next. Jadi di sini kan ada children see, children do. Artinya apa yang anak lihat maka akan anak pelajari. Jadi di dalam ini hati-hati. Misalnya orang tua ya, kan sekarang daring semuanya. Di sini SMP Angkasa juga kan daring. Otomatis anak menggunakan tools itu 2-3 jam dalam sehari. Belum dia mengerjakan PR secara online. Nah, ketika daring anak baru pengen refreshing sebentar, mainin tip X atau mainin penghapusnya, ibu udah berteriak, ayo yang fokus, bener nggak? Kayak gitu. Padahal tuh ya, kalau orang tua sendiri kita minta nih, ibu bapak 60 menit standby ya, itu ibu-ibu langsung teriak, lah kok lama banget waktunya, kenapa harus standby, kan nggak bisa ngerjain pekerjaan yang lain. Bayangkan 60 menit. Iya, bayangkan 60 menit. Next tuh coba respon saya kayak gimana kalau kayak gitu ya. Terus akhirnya saya bilang, coba deh introspeksi, coba deh kita memahami perasaan anak, coba tanya ke diri sendiri. Pertanyaan next. Nah, ini yang tadi saya bilang, ibu diminta standby 1 jam protes. Terus kalau anak-anak 2-3 jam mengerjakan secara daring, dia harus tetap di situ, bener nggak? Terus next. Selama itu baru aja anak mau nyambi main, ibu udah teriak. Nah, dalam hal ini standar ganda. Orang tua melarang, tapi perilakunya sendiri tidak mendukung. Dan ini sangat riskan untuk anak remaja. Anak remaja udah belajar. Lah, kenapa aku sendiri yang dilarang? Orang tuaku enggak kok. Nah, otomatis kan dia ngelihat yang contoh nyatanya. Gitu. Jadi anak itu lebih mudah meniru apa yang dia lihat daripada yang diucapkan orang tua. Kemudian berikutnya apa tujuan sebetulnya penggunaan gadget itu sendiri gitu ya. Yang pertama, sebagai alat untuk mencari informasi. Jadi dalam hal ini gadget itu bisa digunakan, misalnya kita membutuhkan sebagai fasilitas. Iya, sebagai fasilitas. Oh, kita ada pertanyaan ini kita nggak bisa jawab. Kan sering kali tuh saya sendiri ngalamin. Padahal anak saya masih SD. Tapi pelajarannya itu luar biasa. Kadang-kadang IPA itu yang menurut saya dulu saya zaman SMP baru belajar, anak saya SD udah belajar. Nah, saya bisa menggunakan Google untuk browsing, misalnya untuk mencari tahu aja. Kalau di bukunya tidak ada. Karena nggak selalu ada di buku. Kemudian dengan saya mencari informasi, nah ternyata menjadi sarana nih, menambah wawasan saya sendiri, kayak gitu. Kemudian saya bisa menjelaskan ke anak, oh ini jawabannya karena apa, ternyata seperti ini. Nah, itu menambah wawasan buat saya iya, buat anak juga iya. Kemudian kita bisa mengupdate informasi terbaru yang terjadi saat ini. Bahkan yang terjadi jauh sebelum tahun ini kita masih bisa akses. Bener nggak? Gitu. Jadi kita misalnya berita apa sih nih, gimana sih kronologisnya, kita bisa cari gitu. Kemudian sebagai media hiburan gratis, itu tadi yang saya bilang, kalau kita udah lelah bekerja, kita suka musik, kita bisa cari musik, kemudian bisa nonton YouTube tapi dikontrol. Nah, ada juga sih yang menggunakan gadget itu bukan sebagai kebutuhan atau misalnya fungsi, bukan, tapi hanya gaya hidup. Gaya hidup. Iya, jadi misalnya ada keluaran terbaru dia beli,
ada lagi yang baru lagi dia beli Sebenarnya gitu. bagus mengikuti perkembangan, tapi mungkin batasannya yang terlalu ini ya sebagai hidup gitu kan. Betul. Jadi tidak melihat fungsinya. Gitu. Tren ya, Bu. Iya, tren, Lebih ke betul. tren. Itu lebih ke tren. Nah, di sini ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan dengan baik gitu ya. Di antaranya satu, sekali lagi saya katakan gadget hanyalah tools atau alat. Jadi kita yang mengontrol, bukan gadget yang mengontrol kita, gitu ya. Kemudian berikutnya itu tadi kita yang mengendalikan dan bukan sebaliknya. Menjalankan aturan yang sudah disepakati bersama anak secara konsisten. Ini harus betul-betul dijalankan. Anak remaja nggak bisa cuma kita bilang kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, kamu harus ini, nggak bisa. Remaja harus duduk bersama, harus sejajar. Kalau remaja itu udah beda sama anak-anak yang masih SD. Dia udah merasa bahwa saya bisa bikin keputusan, saya adalah pribadi mandiri. Karena masa-masanya mencari identitas diri. Jadi marilah duduk bersama, sejajar, bikin aturan penggunaan gadget itu sendiri. Dan itu disepakati bersama, kemudian dilakukan bersama juga. Jadi misalnya kesepakatannya nyampe di rumah, gadget simpan, maka orang tua pun harus melakukan hal yang sama. Sudah berprinsip seperti itu ya, Bu ya. Betul, jadi nggak cuma anak gitu ya. Iya, orang tua juga. Jadi kita harus bisa menjaga kualitas hubungan kita dengan anak. Karena apa? Kita harus menjalin kedekatan emosional dengan anak. Makanya kan banyak orang tua mengkritik dulu, padahal hubungan kedekatan emosionalnya belum ada. Sekarang kalau misalnya kita baru kenal nih, nggak ada kan kedekatan emosional. Terus misalnya Mas langsung perintah, Bu nanti gini, harus gini, saya kan pasti menolak. Anak pun demikian. Jadi harus ada connection dulu before correction. Jadi sebelum kita mengkoreksi, kita jalin dulu kedekatan emosional dengan anak. Ketika anak sudah dekat dengan kita, maka lebih mudah bagi kita untuk menyampaikan instruksi. Lebih mudah bagi kita untuk memberi pengertian pada anak. Oke, sekarang berikutnya tips dalam penggunaan gadget itu sendiri. Ada tips-tipsnya ya, Bu? Ada, supaya supaya kita sama-sama nyaman, supaya betul-betul tahu bagaimana sih caranya supaya kita bijak dalam menggunakan gadget itu. Yang pertama tentunya kita gunakan aplikasi yang memang menunjang aktivitas kita, gitu. Kan banyak tuh dalam layanan Play Store di smartphone itu banyak banget sekali, menunya itu penuh, pilihannya banyak, menarik semua. Betul, dan kita pilihlah yang memang kita butuhkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita saat itu apa. Pelajar apa aja yang bisa kita gunakan, gitu ya, Bu ya. Kemudian mulai dari aplikasi media sosial, ada fotografi, nggak aplikasi penunjang performa smartphone itu sendiri. Nah, dari banyaknya aplikasi yang ditawarkan, kita harus pandai memilih mana aja yang sebetulnya kita butuhkan. Jadi kita nggak usah ikut tren. Oh, semua kita ambil. Semua pakai, kita juga ikut. Iya, untuk apa? Kok nggak dipakai juga? Kemudian itu juga bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dari smartphone tersebut, karena semakin banyak aplikasi justru semakin berat sebetulnya kan. Jadi itu juga menghambat kayak gitu. Oke, yang kedua, hapus aplikasi yang memang tidak terlalu penting. Karena banyaknya aplikasi menarik yang ditawarkan, yaitu tadi yang saya bilang, kadang-kadang penggunanya yang asal unduh, yang penting ikut. Oh, temanku punya ini. Sekarang gitu. Iya, seperti itu. Padahal kan terlalu banyak aplikasi, ya itu tadi bikin lambat performanya. Gitu. Kemudian berikutnya, gunakan ketika memang saat penting atau kita memang betul-betul butuh. Kalau bisa di jalan deh, Mas lihat, itu banyak banget yang ojol-ojol itu loh, ya kan? Dia menggunakan smartphone di saat sedang berkendara. Itu bahaya banget. Yang di depannya bahaya, di samping, sekitarnya itu bahaya. Membahayakan diri sendiri. Betul, untuk dia sendiri juga bahaya banget. Jadi kita mau belok sini salah, mau gini salah, karena dia nggak terarah gitu. Nah, ini sangat tidak aman tentunya. Fokusnya kebagi gitu ya, Bu ya? Betul. Jadi harus betul-betul kita keselamatan lebih utama. Nah, begitu juga ketika berkumpul bersama keluarga, itu masih aja ada yang fokus pada smartphone-nya.
lagi ada acara pernikahan saudara, lagi ada kumpul keluarga. Kumpul sih dari Jakarta datang, dari mana datang gitu ya. Tapi ketika udah ngumpul, Semua fokus pada duduknya sebelahan tapi ininya terus. Akhirnya tetap nggak ada komunikasi ya Bu ya. kualitasnya nggak dapet gitu ya, quality time-nya nggak dapet. Nggak dapet. Kalau foto-foto share di medsos, oh ini lagi kumpul keluarga, padahal itu cuma sibuk sendiri gitu. Jadi memang bener ya kalau medsos itu dunia maya, dia tidak bisa menceritakan realnya seperti apa. Kemudian manfaatkanlah di waktu senggang. Jadi kita bisa manfaatkan, misalnya kita lagi ngantri, entah itu di bank, di rumah sakit, atau dimanapun lah. Kita nggak bawa buku bacaan, nah kita bisa nih gunakan. manfaatin, kita bisa browsing hal-hal atau informasi-informasi yang update supaya untuk nambah wawasan. Daripada kita hanya itu tadi foto share, nggak penting banget gitu kan, gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan gadget ini media untuk berbagi. Misalnya di grup WhatsApp itu kan banyak nih informasi yang penting. Kalau kita rasa bermanfaat, ada baiknya kita share ke teman-teman supaya ilmu itu terus gitu menjadi berkah lah buat kita bersama gitu. Ternyata ini bisa penting, berbagi gitu. informasi seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini yang terakhir nih, aturan penggunaan gadget pada remaja. Jadi kita udah spesifik pada remaja ya, karena remaja itu memang satu dia berbeda, dia mengalami perubahan hormon sehingga mengalami perubahan fisik dan psikis. Perubahan hormon itu sendiri mempengaruhi emosi dari remaja. Makanya remaja gampang emosional. Ada yang sangat sensitif, dikit-dikit nangis. Padahal kita nggak tahu penyebabnya apa. Nah, di sini karena ada pengaruh hormon di dalam tubuh mereka. Kemudian mereka pengaruh kelompoknya atau peer-nya itu lebih besar. Iya. Kalau orang tua tidak hati-hati dalam hal ini, anak bisa lost. Jadi anak bisa ikut pergaulan yang ada di kelompoknya. Karena sekarang banyak tuh peer group yang Korea-Koreaan. Iya. Bener nggak? Kemudian ada juga yang macam-macam. Kalau misalnya anak nggak bisa ngikutin, dia ngerasa akan berbeda sama teman-temannya. Nah, di sini konsep diri menjadi turun. Dia merasa tidak percaya diri, dia merasa ditolak dengan lingkungannya. Juga betul. Ya, Bu, ya? Itu yang membuat anak-anak remaja gampang mencari jalan pintas. Jadi saya gitu. mau tidak mau harus ikut gitu. seperti itu. Iya, mau nggak mau ikut perkembangan. Nah, dalam hal ini gimana nih supaya remaja tetap bijak? Yang pertama tentunya berikan jadwal penggunaan gadget itu sendiri. Berikutnya, membuat jadwal kapan nih boleh bermain gadget, kapan dia tidak boleh menyentuh si benda tersebut. Misalnya saat sedang makan dan berkumpul bersama keluarga, itu pokoknya kita tegaskan nggak boleh megang gadget. Karena apa? Itu ada quality time-nya. Di dalam kita berkumpul itu, ketika makan malam, kita bisa berbagi cerita. Tadi siang di sekolah ngapain aja? Ibu juga ngalamin kayak gini-gini. Jadi anak dan orang tua itu saling sharing komunikasi, bercerita. Betul, komunikasi jadi terbuka gitu. Kemudian berikutnya, orang tua perlu melek teknologi. Karena gini, kebanyakan sekarang anak lebih canggih daripada ibunya. Nah, ini sepertinya yang paling ini ya, Bu. Sering dialami oleh orang tua. Betul. Sekarang. Jadi anak udah browsing kemana-mana, situs udah buka, orang tua cuma mikir, oh anakku belajar, bener nggak? Yang penting anakku di kamar anteng. Belajar, tapi nggak tahu apa yang dipelajari, apa yang diakses seperti itu ya. Kita nggak tahu apa yang diakses anak, padahal situs-situs begitu banyak pilihannya. Bahkan kalau kita nggak hati-hati, situs pornografi itu gampang banget ngekliknya. Kadang-kadang muncul aja dia di dalam, misalnya kita cari pelajaran anak, tiba-tiba ada gambar, nggak sengaja ngeklik, keluar. Iklan seperti itu ya, Bu ya. Dari iklan-iklan itu cepat banget mempengaruhi anak. Nah, hati-hati. Sementara remaja itu kan pubertas. Rasa ingin tahunya tinggi. Rasa ingin tahu besar, dorongan seksualnya tinggi. Kalau misalnya orang tua terlalu percaya bahwa anak saya tidak membuka situs-situs itu, tapi ternyata dalam kenyataannya membuka, itu yang bahaya. Karena bisa saja terjadi ketika online dia berhubungan dengan orang lain, dan itu orang tuanya nggak tahu.
itu bisa, karena sekarang banyak sekali situs-situs untuk online seperti itu. Jadi sekali lagi orang tua, ayah bunda, marilah kita mengikuti perkembangan teknologi terkini. Jadi kita harus melek betul-betul. Kita harus cari tahu media sosial yang sedang digandrungi oleh anak-anak remaja sekarang. Anak punya Instagram, kita jadi followernya. Anak punya Facebook, kita ikuti Facebooknya. Jadi kita tahu teman-teman anak itu siapa aja. Komentar-komentarnya itu apa aja. Kemudian dia itu bertemannya dengan siapa aja. Kita harus tahu. Apa saja yang diposting gitu Betul. juga. Jadi dalam hal ini konteksnya bukan kayak sipir penjara ya. Bukan misalnya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak bisa remaja. Tapi kita ngikutin sebagai teman. Misalnya ada hal yang kita nggak suka. Misalnya ya itu tadi yang Korea-Koreaan, kok sekarang wah ini banget pokoknya gandrung banget. Ya, iya. Ibunya marah-marah, rambutnya dicat, kemudian pakaiannya udah mulai minim-minim misalnya. Malam-malam ibunya malah nonton drakor. Itu kan berarti tidak sinkron kayak gitu ya. Nah jadi kita nggak boleh ketinggalan aplikasi, tapi kita juga harus imbang dalam menerapkannya seperti itu. Oke, kemudian orang tua tentunya wajib menjadi contoh yang baik. Jadi hindari memegang gadget ketika memang kita sedang bersama anak. Karena takutnya anak akhirnya niru gitu ya. Kemudian penggunaan gadget itu sendiri kita batasi, kita ganti dengan hal-hal yang edukatif. Dengan hal-hal yang kegiatan bersama yang menyenangkan. Misalnya masak bersama, beresin rumah bareng-bareng, nyuci mobil bareng. Pokoknya hal-hal yang memang kegiatan-kegiatan yang lebih. Jadi kegiatan fisik, olahraga. Sekarang kan suka sepedaan tuh. Iya. Nah, sepedaan bersama keluarga. Jadi sambil sepeda sambil ngobrol, kan asik gitu. Seperti itu. Kemudian berikutnya isi waktu dengan kegiatan bebas gadget, yaitu tadi ya, bisa meningkatkan kreativitas, mengajak anak mengunjungi toko buku, kemudian menjalankan hobi mereka. Ibu juga bisa ikut serta dalam berbagai klub yang anak sukai. Artinya gini, anak misalnya suka basket, bola, renang. Sebagai orang tua kita fasilitasi, gitu ya. Tapi kalau karena masa pandemi, otomatis itu kan berkurang nih. Nah, kita cari hal-hal lain, misalnya lapangan bola yang misalnya nggak terlalu ramai orang, kayak gitu. Sepeda di tempat-tempat yang nggak terlalu ramai. Oke. Berikutnya Mbak, jangan lupa kita juga ajari anak untuk bersosialisasi dengan tetangga atau teman-teman. Yang penting ya Bu. Penting. Kebanyakan remaja nggak peduli sama lingkungan. Bahkan tetangga sebelah aja nggak kenal. Biasanya kayak gitu. Nah, kita harus ajarkan. Kalau ketemu sama tetangga menyapa. Kemudian seringlah kamu main sama teman-teman di lingkungan rumah. Jangan cuma di rumah aja. Gitu. Bersosialisasi. Oke, sekian gitu materinya. Iya. Saya kembalikan kepada Mas. Iya. Baik, terima kasih Ibu untuk materinya, luar biasa, memang menarik sekali untuk materi yang berkaitan dengan teknologi gadget ya Bu. Itu di masa seperti ini memang harus kita perhatikan dengan baik. Betul. Tadi menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Ibu, bahwa kita harus pandai membatasi ya, bahwa teknologi itu atau gadget itu ada positifnya, ada negatifnya, kembali ke kita masing-masing dalam menyikapi itu. Peran orang tua dan sebagainya itu memang sangat penting. Nah Bu, saya penasaran nih Bu. Tadi kan Ibu menyampaikan sebagai orang tua kita harus orang tua itu nggak boleh harus melek sama teknologi. Aplikasi yang digunakan oleh anandanya, oleh anak-anaknya itu harus diikuti. Misalnya tadi Facebook, Instagram. Tapi kalau nih Bu, kan anak nih, mama saya juga ada di Facebook nih, berteman sama saya, di Instagram follow saya juga. Ngaruh ke psikis nggak sih Bu seperti itu? Kalau misalnya anak jadi, saya jadi apa-apa takut nih ada mama, saya mau ini jadi takut ada papa di Facebook gitu. Itu sebenarnya ngaruh nggak Bu ya seperti itu? Ngaruh kalau mereka tidak punya kedekatan emosional. Oh, seperti itu. Justru itu saya bilang connection before correction. Jadi kita itu harus punya kedekatan emosional dulu sama anak, dan itu kita bangun dari mereka kecil. Jadi jangan langsung nggak boleh. Anak akhirnya kalau langsung kan mereka nolak, denial. Tapi ketika misalnya memang kedekatan emosional itu sudah terbentuk, justru anak-anak itu seneng berteman sama kita. Bahkan kalau misalnya kita nggak ada, dia nyari. Mah kok tadi nggak
lihat aku posting ini, Nggak mama like bilang gitu. iya malah nanya kayak gitu. Nah itulah hubungan itu harus betul-betul kita bentuk sejak dini. Kalau misalnya kita maksa itu nggak akan berhasil. Seperti Jadi intinya adalah kita membentuk komunikasi yang baik dengan Betul. anak-anak Ananda sehingga bisa apa ya? Kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi Ananda bisa kita mau Ananda itu fokus belajar, nggak apa kebablasan dalam Iya. penggunaan gadget, Iya. bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, jadi Terima kasih. komunikasi lancar, hubungannya Juga baik, juga juga. dekat. Jadi kalau hubungan udah deket kan enak. Kayak misalnya kita sama temen aja, sama sahabat, Iya. kita ngomong apa aja dia terima. Terima. Tapi kalau udah nggak deket, kita ngomong apa juga nggak didengar. Nggak didengar, iya. Gitu. Terima kasih. Jadi mungkin ya Bu, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu, kemudian tadi yang saya tanyakan itu mungkin juga Bapak Ibu orang tua yang ada di rumah yang sudah gabung via Zoom hari ini mungkin ada yang juga mengalami seperti itu dan Iya. mungkin merasakan kesulitan ya Bu. Iya. Mungkin nanti kita boleh buka sesi tanya jawab ya Bu. Boleh banget Untuk dengan Bapak senang Ibu hati. di rumah yang Iya. ingin bertanya mungkin bisa curhat gitu Bu. Boleh. Iya, kita beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah yang sudah gabung via Zoom untuk boleh bertanya via chat. Oh, ini sudah ada yang masuk. Bagaimana membuat? Oke, baik, ini Baca, sudah Ibu. ada pertanyaan yang masuk, Ibu. Iya. Bagaimana membuat anak percaya dengan kita? Oke. Oh, itu hal yang susah ya, Bu ya. Iya, terima kasih Ibu Nurul atas pertanyaannya gitu ya. Bagaimana membuat anak percaya dengan kita? Dengan orang tua ya, Bu. Iya, Dalam hal dengan ini ya. orang tua. Itu tadi kita harus menjadi contoh dulu bahwa omongan kita itu bisa dipercaya. Perilaku kita mendukung. Dan untuk anak remaja itu nggak tiba-tiba kita masuk seperti itu. Itu sudah kita bangun dari sejak anak kecil. Jadi sejak anak kecil, apalagi 5 tahun pertama, ketergantungan dengan para orang tua itu tentunya sangat dekat, sangat mudah anak itu kita bentuk untuk pertama kali. Tentunya di situ kedekatan emosionalnya. Kalau sudah dekat emosionalnya, otomatis anak akan mudah percaya dengan sama kita. Tapi kalau misalnya dari awal hubungannya udah jelek, kedekatan emosional nggak ada, tiba-tiba kita ngasih instruksi, anak nggak akan mau denger, kayak gitu. Itu kesulitan mungkin yang ada. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu untuk anak remaja, maka kita harus masuk perlahan-lahan ke dunia anak itu. Jadi kita harus merendah dulu. Kita harus turunkan ego kita. Duduk sejajar dengan anak, minta maaf kalau memang selama ini kita belum bisa menjadi contoh yang baik, tapi kita mau memperbaiki bersama-sama. Tapi juga dibatasi ya Bapak Ibu, orang tua itu kan sibuk juga ya Bu. Iya. Anda harus ngurusi pekerjaan, Betul. kemudian anandanya di rumah, seperti itu juga ya Bu. Betul. Nah, kesibukan kita itu yang harus kita atur, karena bagaimanapun anak adalah prioritas. Anak merupakan aset yang tidak ternilai. Di akhirat pun yang ditanya apa yang sudah kita lakukan terhadap anak. Kalau kita misalnya nggak hati-hati dalam hal ini, anak kita yang akan lost. Kita yang akan menangis di masa depan. Jangan sampai. Kita harus betul-betul kejar. Karena di saat remaja ini kita seperti berlomba antara pengaruh lingkungan luar sama pengaruh kita sendiri sebagai orang tua. Gitu. Jadi dijalin komunikasi yang baik. Betul. Sehingga anak tuh bisa percaya kepada kita sebagai orang tua. Iya. Seperti itu ya Bu. Gitu Ibu Nurul. Iya. Berikut ada pertanyaan lagi nih Bu. Ini menarik sekali, ada yang bertanya. Assalamualaikum Ibu, saya Rezania dari Wali Murid Fafian kelas 8C. Apakah salah kalau kita orang tua memiliki satu akun yang sama dengan anak? Karena ada beberapa yang mengatakan, kok jadi dokter ke anak gitu? Diktator ya. Oke. Dokter. Diktator. iya. Jadi seperti tadi itu ya Bu ya. Jadi memata-matai secara diam-diam gitu. Gini, Diktator. terima kasih atas pertanyaannya. Gini, kalau misalnya yang hal pertama yang harus Ibu lakukan, abaikan dulu apa kata orang. Karena kita nggak bisa baper nih. Kalau kita udah terjun ke teknologi, udah terjun ke dunia maya, kita nggak boleh baper. Baper tuh apa? Bawa perasaan. Karena apa? Orang lain itu nggak tahu persis apa yang kita alami. Kalau misalnya Ibu cuma punya satu gadget, satu HP, dan Ibu satu akun dengan anak gitu ya, selama Ibu dan anak enjoy, kenapa tidak? Betul nggak?
artinya dalam hal ini ibu dan anak merasa baik-baik aja kok, nggak ada rahasia di antara Selagi kami. tidak ada masalah, tidak apa-apa Iya, seperti itu. karena apa yang menjalani adalah kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain kan mungkin mandangnya kok pelit banget sama anak, terus kok diktatornya seperti apa dulu. Kesannya nggak diberi kebebasan seperti itu Iya, ya. kalau anaknya ngerasa enggak kok bundaku nggak diktator, bundaku asik-asik aja, aku bisa lihat bareng sama bunda, kan nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah kalaupun mau satu akun, selama ibu dan anak menikmati, selama pekerjaan selesai, pekerjaan orang tua selesai, kemudian anak juga PR-nya beres, kenapa tidak? Tidak ada masalah. Tidak dipermasalahkan seperti itu. Tidak ada masalah. Cuma yang jadi pertanyaan kadang-kadang remaja itu pengen dunianya sendiri nih. Aku pengen dong bun punya sendiri. Nah itu beda, itu dari anaknya. Kalau itu dari anaknya, mungkin kita harus berdiskusi. Kalau memang ibu bisa memenuhi, silakan dipenuhin, tapi dengan aturan-aturan yang seperti tadi. Jadi ada aturan-aturan baku yang memang harus disepakati. Penggunaannya misalnya hanya untuk sekolah, kemudian tidak boleh lebih dari 2 jam atau lewat dari pelajaran dan sebagainya. Kemudian situs-situs yang dibuka itu juga ada pilihannya. Tapi kalau selama itu hanya dari orang lain, ibu nggak usah ibu pikirkan. Ini nggak usah didengar. Iya, karena semakin kita ngikutin apa kata orang, semakin kita yang stres. Yang melaksanakan dan menjalankan kita sendiri. Kalau kita nyaman, nggak apa-apa gitu ya Bu ya. Itu tadi untuk jawaban dari perwakilan orang tua ya dari kelas 8C tadi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita masih beri kesempatan untuk bertanya. Ini memang materinya menarik Ibu karena apa ya, mengingat masa pandemi seperti ini yang memang belum bisa kita prediksi kapan berakhir seperti itu. Betul. Mau tidak mau ya kita orang tua, sebagai orang tua harus terbuka wawasannya untuk perkembangan anak-anak Anda sekalian. Iya, itu tadi yang melek teknologi. Iya, melek teknologi. Suka nggak suka, mau tidak mau, orang tua harus ikut perkembangannya. Teknologi. Seperti apa? Walaupun ya susah dan sebagainya, harus dihadapin. Karena sekarang kita hidup di era digital. Jadi tidak ada pilihan. Kita itu kalau tidak menguasai, ya kita siap tertinggal. Sementara persaingan dunia itu semakin ketat. Kayak gitu kan, kasihan anak juga kalau kita nggak ikut gitu. Perkembangan. Untuk sobat SK Sata dimanapun berada, untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita di Zoom hari ini, kami menyampaikan permohonan maaf Ibu karena kebetulan untuk Bapak Kepala Sekolah tidak bisa bergabung bersama kita kesempatan hari ini. Kami ucapkan juga selamat bergabung dalam SK Sata Podcast hari ini untuk Bu Nisa, kemudian Ibu Rahma. Walaupun sibuk Ibu, mohon izin sudah bisa bergabung bersama kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang Ibu. Iya, ada Ibu Nisa dan Ibu Rahma. Iya. Ya, seperti itu Ibu. Baik, ada pertanyaan Ibu. Bagaimana cara membuat anak memahami aturan-aturan yang kita buat? Bagaimana kalau nanti anaknya ngambek? Nah, sering kayak gitu ya Bu ya? Iya. Jadi yang harus kita siapkan tuh Serba mental salah kita sih, dulu. Bu, ya. Mental kita dulu. Iya, orang tua. Jangan belum apa-apa kita udah takut, aduh nanti anak kita ngambek. Bener. Yang megang peranan di rumah kan orang tua. Jadi jangan kebalik nih. Kalau ini kayaknya kebalik. Kita ngikuti orang anak tua, gitu. Iya, orang tuanya malah takut anaknya ngambek. Itu bahaya. Artinya nanti anak yang megang peranan kayak gitu. Dalam hal ini kita harus imbang. Untuk remaja duduk bareng sama-sama. Kita bicarakan. Sekarang ini ada handphone. Tapi ini bukan milik sendiri. Masih ada aturan-aturan yang harus kamu ikutin. Gak bisa seenaknya. Selama kamu belum betul-betul dewasa. Dewasa itu di usia 21 tahun ke atas. Artinya masih tanggung jawab orang tua. Maka ada aturan-aturan yang memang harus ditetapkan. Nah, misalnya orang tuanya bilang untuk main game boleh, tapi hanya 1 jam. Terus anak nego nih, ya masa cuma 1 jam, 3 jam dong. Waduh, 3 jam kebanyakan. Ya udah deh, orang tua nego lagi. Kita ambil tengah-tengah. Kamu 3 jam, mama 1 jam, 1 jam setengah. Setengahnya, 1 jam setengah. Jadi kita tolerir nambah 30 menit, tapi sama-sama menyepakati. Gitu. Disepakati. Betul. Kemudian itu dilakukan secara konsisten. Kalau misalnya ternyata anak melanggar,
Nah, ditetapin dari awal. Kalau misalnya ternyata kamu nggak bisa konsisten mengikuti ini, hukumannya apa? Oh, dikasih sanksi seperti itu ya, Bu? Iya, kamu yang netapin misalnya Waduh. kan. Kalau anak kan netapinnya, ya udahlah, misalnya aku nyuci piring 1 gitu kan. Oh ya nggak bisa. Nanti negos. Kalau kamu nggak ngerjain, berarti nanti handphonenya ditarik. Misalnya selama 1 minggu. Tapi kalau misalnya kamu melanggar 2 kali, naik lagi jadi 2 minggu. Jadi setiap 1 pelanggaran handphonenya kita bawa. Oh, Dan itu harus kuat, harus konsisten. kasih scores gitu, Bu. Skor gadget. Iya, terus kadang-kadang anak remaja tuh pintar, ya udah bawa aja, nggak ngerjain tugas. Oh tidak Iya, bisa, itu tugas juga tetap jadi- kewajiban. Itu juga jadi kendala sih, Bu. Iya, didampingin, kamu kerjain. Setelah selesai ambil. Gitu. Jadi kita tuh ada reward, ada punishment. Kalau misalnya anak ternyata bagus ngikutin aturannya, ya dikasih reward. Reward itu nggak mesti materi. Banyak orang tua salah kaprah. Reward itu selalu dikasih misalnya, oh dia bisa ini kasih motor, oh dia bisa ini kasih ini. Bukan. Ada usianya masih di bawah juga, Iya, belum harus. yang terpenting adalah pujian, pelukan, kasih sayang itu Betul. lebih bermakna. Karena disitulah kita mengisi tangki anak, kasih sayang. Hal-hal yang Gitu. dibutuhkan oleh anak Betul. sendiri. Gitu. Jadi anak remaja itu merasa ketika dia di dunia luar, dia tetap merasa aman karena kedekatan emosional dengan orang tua deket. Tapi kalau anak yang misalnya nggak deket, udah dia nggak peduli, kadang-kadang nggak pulang ke rumah. Anak-anak cowok terutama yang SMP, SMA, kalau dia udah nggak ngerasa dekat dengan orang tua, seringkali nyari Temen. nyari Iya. di luar. Dan kadang Jadi nggak malah lebih pulang. lama di luar gitu ya, Bu. Itu males dia pulang ke rumah kayak gitu. Nah, kita sebagai orang tua jangan sampai seperti itu. Kita harus menciptakan lingkungan yang betul-betul kondusif untuk Kondusif. anak gitu, sehingga anak betah sama kita. Kita nggak gitu. perlu takut gitu ya, Iya, Bu. betul. Seperti itu. Oh, masih ada ya seperti itu untuk jawaban tadi via chat tadi sudah dijawab oleh Ibu. Oh, ini ada yang bertanya lagi, Bu. Aha. Assalamualaikum, selamat siang Bu Fitri. Iya, selamat Oh, siang. Saya mau bertanya ya, bagaimana menyikapi sikap protes anak yang diejek oleh temannya karena tidak bebas main game? Contohnya, main gadget ya, maaf. Oh, Contohnya, anak kami awalnya sudah disiplin waktu saat bermain gadget, namun saat temannya datang, diledek karena dibatasi main HP, sedangkan mereka dibebaskan oleh orang tuanya. Sehingga anak kami protes. Apa sikap yang harus ini ya, Bu, Oke. dilakukan? Ini banyak sekali kejadian yang seperti ini. Jadi Punya kita- teman-temannya dibebaskan, betul. saya dibatasi. Nah, kita itu udah bikin aturan, anak udah ngikut. Temannya datang sehari ngerusak, benar Iya. nggak? Dan itu terjadi. Karena pengaruhnya apa? besar ya, Bu ya. Iya, itu tadi kita kembali ke teori peer group. Peer group bagi remaja itu sangat penting. Bagaimana caranya remaja itu mengikuti kelompoknya. Nah, kalau udah terjadi hal-hal seperti ini, kita lihat dulu. Kalau misalnya pengaruh teman ini banyak negatifnya, maka nggak ada salahnya kita sampaikan ke anak. Sekarang gini, kalau misalnya kamu nggak dibatasin mainnya, apa yang akan terjadi? Mata bisa sakit, kemudian kamu tidak mengerjakan hal-hal yang sudah dikerjakan, yang sudah disepakati. Kemudian ada nggak kegunaannya? Apa untungnya? Kamu puas main dalam sehari, tapi berapa banyak pekerjaan yang tertunda? Tunda. Kesehatan Nah, juga ngaruh ya, Bu ya. Iya. Nah, apakah temanmu itu aturannya sama di rumah? Kita nggak bisa ngontrol orang lain. Kita bisanya kontrol diri Diri kita sendiri. sendiri. Kalau misalnya kamu ngikutin temenmu, artinya kamu harus siap dengan konsekuensinya, resikonya. Karena temanmu tidak ada aturan. Itu boleh kita sampaikan. Karena remaja dia udah harus bisa memilah. Pola pikirnya itu sudah harus kita buka. Nih yang bagus, nih yang enggak. Kalau kamu pilih A, maka konsekuensinya ini. Kamu pilih ini, maka konsekuensinya Ada ini. konsekuensinya. Iya. Dan dalam hal ini kita jangan goyah dengan aturan kita. Jadi kalaupun anak protes, kita dengerin protesnya. Misalnya, oke, protesnya di mana? Misalnya masih bisa kita tolerir, kita kasih tambahan. Tapi kalau menurut kita, oh ini udah enggak, ini udah melebihi batas. Karena apa? Kalau kita nggak kuat, yang ada nanti kita sendiri yang pusing. Karena aturan yang sudah disepakati buyar semua. Dan itu berlaku sampai anak dewasa. Dewasa.
ibu mau narik lagi anak ke aturan ketika dia sudah SMA udah nggak mungkin, karena udah terbiasa enak iya. gitu. Iya. Jadi kita yang harus kuat, Bu. Jadi ibu udah bagus terapin, nah itu diteruskan. Cuma dengarkan protes anak, kemudian negosiasi, ambil jalan tengahnya seperti apa, kasih pengertian ke anak bahwa konsekuensinya ada. Kalau kamu ikutin temanmu maka akibatnya A, jika kamu ikut dengan aturan yang B maka kamu lebih disiplin dan sebagainya, seperti itu. Kita mengingatkan terus menerus juga tidak apa-apa sebenarnya, Bu, ya? Harus justru sebagai orang tua itu kita harus terus mengingatkan, karena kalau enggak ya itu tadi, remaja gampang lepas. 60% pengaruhnya dari lingkungan, kita tinggal 40%. Bayangkan kalau kita kalah, anak kita yang loss. Kita nggak mau seperti itu kan. Iya, gitu. iya. Ya luar biasa Ibu, kalau mau dibahas materi ini memang apa ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas seperti itu ya Bu, terkait penggunaan teknologi. Dalam hal ini adalah gadget itu sendiri. Baik dari penyampaian dari Ibu sampaikan tadi, dari pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Bapak Ibu orang tua wali yang ikut via Zoom, mungkin Bapak Ibu itu apa ya, khawatir ya terhadap ananda-anandanya, anak-anaknya dalam menjalani kehidupan di masa pandemi seperti saat ini. Nah, mungkin Bu, untuk terakhir nih sebelum kita tutup ya, ini terasa waktunya udah ini, mungkin bisa disampaikan Bu kiat-kiat nih untuk orang tua di rumah dalam apa ya, saya sebagai orang tua apa yang harus saya lakukan dalam menyikapi perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini. Mungkin kiat-kiatnya bisa dibagikan ke Bapak Ibu. Bu, tips sebagai orang tua dalam menyikapi perkembangan teknologi, tentunya yang pertama adalah kita pahami dulu kebutuhan anak kita apa. Kebutuhan anak itu tiap orang itu beda, nggak sama. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita tahu betul, oh anak saya butuhnya tools apa aja, aplikasi apa aja, itu yang kita pilih. Kemudian yang kedua, kita bisa mengajak anak untuk melihat sisi positif dan negatif ketika menggunakan si teknologi itu sendiri. Kemudian berikutnya kita sendiri harus betul-betul mengupgrade ilmu supaya kita nggak kalah dengan anak, supaya kita bisa mengikuti terus perkembangannya seperti apa. Nah, begitu juga dengan pelajaran-pelajaran online. Di situ orang tua nggak boleh nggak kontrol, orang tua tetap harus kontrol gitu. Jadi orang tua itu sejalan dengan anak, beriringan gitu, nggak masing-masing. Yang penting anak udah ngerjain, udah. Orang tua tetap harus meriksa kembali seperti itu. Dan yang terpenting adalah jalinlah hubungan yang dekat dengan anak dari hati ke hati. Karena anak remaja itu tidak bisa dengan hanya satu perintah atau one way direction, tapi dia harus two way direction. Jadi harus ada komunikasi dua arah dengan anak. Gak bisa ibu atau bapak memaksakan kehendak terhadap anak, itu sudah tidak bisa. Jadi marilah kita buka hati anak kita gali apa perasaan mereka, kita cari tahu sebetulnya bagaimana persepsi anak terhadap kita sebagai orang tua. Dan jangan malu untuk meminta maaf, jangan malu untuk melakukan perbaikan atau introspeksi diri supaya bisa melangkah bersama-sama anak menghadapi kemajuan teknologi ini. Gitu. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu. Dari penyampaian materi Ibu hari ini dapat saya simpulkan Ibu bahwa apa ya, teknologi ini, gadget ini memang memiliki peran yang sangat penting. Betul. Tetapi sejauh mana kita dapat membatasinya dengan baik, ya, kembali ke kesadaran dari masing-masing, peran penting dari orang tua, kemudian dari anak-anak sekalian. Ini tadi juga beberapa ada yang siswa Bu yang ikut Zoom-nya. Jadi itu mungkin pembelajaran juga untuk Ananda, siswa-siswi. Jadi saya harus bisa membatasi atau saya bisa menggunakan gadget dengan baik, dengan bijak, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk kesediaan waktunya, sudah berbagi pengetahuan, informasi yang sangat dibutuhkan. Saya yakin ini Ananda dan Bapak Ibu orang tua sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu untuk informasi yang sudah dibagikan. Kemudian selanjutnya untuk SK1 Podcast edisi hari ini sudah selesai Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, untuk yang sudah gabung, Bapak Ibu orang tua yang sudah gabung bersama kami dalam SK1 Podcast edisi hari ini, kami mengucapkan terima kasih.
tetap menjaga kesehatan. Untuk Ananda, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ini akhir tahun ajaran sih ya Bu Iya, ya. akhir Sebentar tahun. lagi akan masuk ke tahun ajaran Betul. baru. Saya Yohanes Vianiona bersama Ibu Saya Agus Fitria. ya mengucapkan terima kasih atas perhatian untuk kebersamaan kita selama SK Sata Podcast hari ini. Kami mengucapkan terima kasih bersama tim SK Sata Podcast SMP Angkasa Adi Sucipto. Kami akhiri, selamat sore untuk semuanya, salam sehat selalu. Iya. Selamat kasih. sore. Terima kasih.